Nah, hari ini Bu Hasna sudah ada di depan klinik Darul Akom. Nah, hari ini kita akan ngapain, Zahra? Periksa gigi. Periksa gigi, betul. Nah, kita akan melakukan periksa gigi nih teman-teman. Mau lihat keseruannya? Yuk kita langsung masuk aja ke kliniknya. Yuk! Sebelum ketemu dokter, teman-teman akan diminta untuk mengisi formulir dari perawatnya. Teman-teman akan ditanyakan nama, usia, alamat, dan sebagainya. Selain itu, teman-teman juga akan diminta untuk ditimbang berat badannya, serta dicek suhu tubuhnya. Setelah selesai, teman-teman akan diminta menunggu di kursi yang telah disediakan. Udah dipanggil yuk. Assalamualaikum. Duduk deh. Terus sama dokternya. Iya. Halo Zahra, umurnya 7 tahun ya? Iya. Zahra keluhannya kenapa? Kenapa? Giginya goyang? Giginya ada yang goyang. Suka sakit tidak? Enggak, ya udah. Coba sekarang kita periksa dulu ya giginya ya. Ya. Oke. Iya, dokter. Ya, silakan. Zahra duduk di sebelah sini. Berbaring, dokter. Sebelumnya pernah ke dokter gigi? Pernah ke dokter gigi enggak, Zahra? Enggak, ini baru pertama. Coba ya, Bu Dokter, lihat dulu gigi Zahranya. Nih, pakai lampu biar giginya terlihat. Nih, ini namanya kaca mulut. Nih, ada cerminnya di sininya ya. Nah, jadi fungsinya itu mau melihat giginya Zahra. Zahra, gak usah takut ya. Coba, sekarang buka mulutnya. Buka mulutnya yang besar. Wah, giginya bagus ya. Bersih giginya. Gigi Zahra bagus. Nah, tapi ini di sebelah sini ada gigi geraham yang berlubang. Coba dilihat dulu. Nah, Ibu, ini gigi Zahra ada yang berlubang. Iya. Nah, ini yang hitam-hitam itu, ini namanya berlubang tuh. Mau dibersihin ya, dokter ya. Jadi nanti gigi yang berlubang itu dia harus secepatnya untuk ditambal, gitu. Karena kalau misalnya tidak cepat-cepat ditambal, nanti lubangnya akan bertambah besar. Oh, gitu. Coba sekarang kita lihat gigi yang lain ya. Nah, yang ini juga, yang ini giginya sudah goyang. Iya. Nah, kenapa dia sudah goyang? Karena gigi dewasanya atau gigi penggantinya sudah tumbuh. Ya. Jadi ini nggak apa-apa. Ini kalau misalnya mau dipindahin nggak apa-apa gitu. Karena gigi dewasanya dia sudah tumbuh. Oh, iya. Gitu. Coba sekarang lihat gigi yang lainnya. Yang lainnya bagus. Nah, sudah deh diperiksanya. Zahra takut nggak ke dokter gigi? Enggak ya? Nggak diapa-apain ya? Nggak diapa-apain ya? Nggak menyeramkan kan? Iya, jadi nanti Zahra ajak teman-teman juga ya buat periksa ke dokter gigi ya. Ya. Oke. Wah, Zahra hebat ya teman-teman. Sudah berani diperiksa giginya. Kliniknya juga lucu banget loh. Jadi nggak perlu takut untuk dokter gigi ya.
Setelah Zahra giginya diperiksa, Bu Hasna sempat ngobrol dengan Bu Dokter. Kita tanya-tanya Bu Dokter yuk. Dokter, kenapa anak-anak harus ke dokter gigi? Nah, iya. Jadi, kenapa anak-anak itu harus ke dokter gigi? Nah, sebaiknya ke dokter gigi itu setiap 6 bulan sekali ya. Jadi, dalam 1 tahun itu sebaiknya 2 kali ke dokter gigi. Nah, kenapa sih harus ke dokter gigi? Nah, tujuannya kenapa harus ke dokter gigi? Agar apabila ada masalah gigi dan mulut, terutama yang paling sering itu adalah gigi berlubang. Nah, agar bisa terdeteksi lebih dini. Kebanyakan dari kita datang ke dokter gigi itu ketika giginya sudah berlubang besar. Nah, hal itu akan menyebabkan perawatannya menjadi kompleks. Yang pertama apabila gigi berlubangnya sudah besar dan sudah mengenai saraf, berarti harus dilakukan perawatan saraf terlebih dahulu. Jadi tidak bisa ditambah langsung. Nah, perawatan saraf tersebut selain menyebabkan lumayan sakit, juga perawatannya harus kunjungannya lebih lama karena minimal 3 kali kunjungan. Jadi setiap 1 minggu itu harus bolak-balik datang. Ya, sedangkan apabila gigi tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka pilihan yang lain adalah dilakukan pencabutan. Nah, sedangkan pencabutan itu sendiri akan berpengaruh terhadap beberapa faktor. Misalnya, gigi anak itu usia tumbuhnya berbeda-beda. Nah, apabila misalnya dia telah dilakukan pencabutan lebih dini, sedangkan gigi penggantinya masih lama untuk tumbuh, maka akan menyebabkan masalah-masalah yang lainnya. Apa aja sih masalahnya? Nah, misalnya terutama kebanyakan gigi geraham, yang gigi geraham itu gigi penggantinya masih agak lama, biasanya sekitar 10-11 tahun. Nah, sedangkan apabila dicabut terlalu dini, sehingga dia akan menjadi ompong, sehingga anak akan kesusahan untuk mengunyah. Gimana supaya anak-anak berani ke dokter gigi? Nah, gimana sih biar anak-anak berani untuk ke dokter gigi? Nah, yang pertama itu harus dilakukan pengenalan terhadap dokter gigi. Nah, jadi untuk bunda-bunda semuanya, mari kita ajak anak untuk datang ke dokter gigi untuk periksa. Meskipun hanya untuk sekedar diperiksa aja tidak apa-apa. Karena apabila anak datang ketika lagi sakit, biasanya yang ada di pikiran mereka itu adalah takut untuk dicabut gitu. Nah, jadi apabila kita memperkenalkan terlebih dahulu, sehingga akan mempunyai kesan yang baik untuk anak, karena kesan pertama itu sangat berpengaruh terhadap psikis anak. Apabila anak sudah duluan takut ke dokter gigi karena dia mempunyai kesan yang tidak baik, sehingga selanjutnya anak akan kesusahan untuk periksa ke dokter gigi lagi. Jadi alangkah baiknya anak dikenalkan terlebih dahulu dengan dokter gigi supaya mempunyai kesan yang baik. Cara menyikat gigi yang baik dan benar itu seperti apa, dokter? Yang pertama, kita menggunakan sikat gigi. Nah, sikat gigi untuk anak itu harus disesuaikan dengan ukuran mulut si anak, jangan sampai terlalu besar. Lalu, yang kedua, harus menggunakan pasta gigi. Gunakanlah pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah, adapun berapa kali sih dalam 1 hari itu untuk menyikat gigi? Nah, untuk menyikat gigi itu 1 hari itu harus 2 kali. Yang pertama itu 30 menit setelah sarapan pagi, dan yang kedua sebelum tidur. Bagaimana cara untuk menyikat gigi yang baik dan benar? Yang pertama, dimulai dari sebelah kanan. Nah, caranya adalah dengan memutar atau membulat, dimulai dari bagian kiri. Nah, dari bagian kiri memutar sebanyak 8 kali. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah bagian kiri selesai, lalu setelahnya adalah bagian kanan membulat sebanyak 8 kali. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan bagian depan dengan cara lurus-lurus sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah bagian depan selesai, lalu dilanjutkan dengan bagian dalam. Nah, yang pertama kita mulai dengan bagian dalam sebelah sini dengan cara menyapu sebanyak 8 kali. Kita mulai dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu dilanjutkan dengan sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah bagian dalam ini selesai, lalu dilanjutkan dengan bagian untuk mengunyah. Caranya, sikat gigi diletakkan pada bagian belakang, lalu ditarik ke depan. Gerakannya lurus sebanyak 8 kali. Jadi tidak boleh maju mundur ya, tapi harus lurus. Dimulai dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya sebelah kanan sama 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah bagian atas selesai, lalu dilanjutkan dengan bagian bawah. Dimulai dari bagian yang dalam dengan cara menyapu sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu selanjutnya sebelah kanan 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah itu bagian ngunyahnya dengan gerakan lurus dari arah belakang ke depan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah semua gigi tersikat, jangan lupa sikat lidahnya sebanyak 1 kali. Nah, sikat lidahnya arahnya seperti ini ya. Nah, gitu. Setelah sikat lidah, jangan lupa kumur-kumur sebanyak 2 kali saja. Terakhir, Bu Dokter punya pesan nih untuk anak-anak. Adapun pesan untuk anak-anak, yang pertama adalah rajinlah sikat gigi sebanyak 2 kali sehari. Yang pertama 30 menit setelah sarapan pagi dan juga sebelum tidur. Yang kedua, rajinlah datang ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Lalu yang ketiga, hindarilah makanan yang mengandung gula berlebih. Oke deh, terima kasih dokter. Bilang apa sama dokter? Terima kasih. Kalau dokter dong lihat. Sama-sama. Jangan lupa sikat gigi ya, dan juga rajin periksa ke dokter gigi. Oke? Oke, terima kasih dokter. Sama-sama. Yuk. Mari dokter. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Nah, itu tadi perjalanan kita di klinik dokter gigi teman-teman. Nah, tadi Jara udah dilakukan pemeriksaan gigi nih. Gimana Jara? Udah berani? Udah. Udah gimana beraninya tadi? Berani. Nah, iya, Jara udah berani nih sekarang. Berarti teman-teman yang di rumah juga harus berani ya ke dokter gigi. Oke nih teman-teman, sampai jumpa di Primaspur selanjutnya. Jangan lupa apa Jara? Like, comment,